Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fataya Telarasa Nugraha dari kelas I241C dengan NIM 3124 10425. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa tahapan penting dalam perancangan sistem informasi. Materi yang dibahas meliputi flowchart, diagram zero, DFT level 1, normalisasi, HRD, kamus data, HIPO, dan user interface atau UI. Ya, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama yaitu di sini ada flowchart. Ya, flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau langkah kerja suatu sistem secara visual. Nah, flowchart proses yang rumit bisa terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Pada flowchart terdapat beberapa simbol penting, seperti misal di sini ada oval ya, ada start dan end, lalu ada persegi panjang untuk proses, jajar genjang untuk input, output, belah ketupat untuk decision ya, untuk percabangan. Dan di sini juga ada kayak bentuk apa ini? Ya ini buat input dokumen ya. Oke, jadi di sini contohnya itu ada sistem informasi surat keluar ya, sistem saya. Itu pertama di sini start, lalu masuk ke input data, nanti kita input datanya, lalu sini bisa upload untuk lalu upload ini admin upload file surat ke sistem, lalu sistem akan mengenerate nomor surat, terus simpan data surat dan mengajukan surat ke kepala instansi di sini. Lalu kepala instansi akan mereview surat dan apakah kepala instansi akan menyetujui suratnya. Di sini bisa kalau disetujui, nanti sistem akan update status surat dan kirim surat ke tujuan. Lalu end. Tapi kalau ditolak, dia akan balik ke input data surat keluar untuk diupload ulang. Ya gitu. Lalu selanjutnya itu ada diagram zero. Sini. Diagram zero sama kayak tadi ya. Di sini ada admin, ada sistem, kepala instansi, dan ada pengirim. Ya, admin bisa menginput data surat dan data surat keluar di sini. Terus sistem di sini akan mengirimkan surat untuk direview pada kepala instansi dan instansi akan mengirimkan persetujuan atau penolakan ya. Lalu sistem akan mengirim surat yang udah siap dikirim kepada pengirim dan pengirim akan memberikan status pengiriman ke sistemnya. Di sini juga ada DFD level 1. Di sini ada admin, input data, pengolahan, verifikasi, kepala instansi, pengirim, dan database surat. Jadi dari admin input data ke pengolahan, dari pengolahan masuk ke verifikasi, kirim ke kepala, persetujuan atau penolakan, hasil verifikasinya dikirim kembali ke pengolahan surat. Lalu pengolahan akan simpan data, lalu surat yang siap dikirim ke pengirim surat bisa kirim ke pengirim, lalu pengirim kembali ke pengiriman surat. Ya, selanjutnya belum dijelasin. Jadi diagram konteks itu ya, atau diagram zero itu adalah gambaran umum sistem yang menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar. Diagram ini hanya menampilkan proses utama sistem tanpa menjelaskan proses detail di dalamnya. Misalnya juga pada sistem perpustakaan ya, siswa dapat meminjam buku, petugas mengolah buku, sistem memberikan informasi peminjaman. Diagram konteks membantu memahami siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Ada pula diagram DFT level 1, yaitu adalah pengembangan dari diagram konteks yang menampilkan proses-proses utama di dalam sistem secara lebih rinci. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, lebih rinci.
Lalu pada DFD level 1 ini sistemnya bisa dibagi menjadi beberapa proses ya, proses login, pengolahan data pengguna, pengolahan transaksi, lalu penyimpanan data ke database. Diagram ini membantu analisis sistem memahami aliran data secara detail antara pengguna, proses, dan database. Tuh. Ya, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu normalisasi ya di sini. Ya, jadi normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam tabel agar tidak terjadi redundansasi atau duplikasi data. Tujuan normalisasi adalah membuat database menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Ya, terdapat beberapa tahapan pada normalisasi, yaitu bentuk normal pertama ya, atau sini normalisasi 1, lalu normal kedua, dan normal ketiga ya. Ya, di sini sebagai contoh ya, ini adalah contoh normalisasi untuk surat keluar ya. Karena produk saya surat keluar. Di sini ada database yang belum ternormalisasi, yaitu nomor surat, tanggal, tujuan, perihal, nama admin, nama kepala, status, isi surat, dan file surat. Lalu ini ada normalisasi 1 ya. Nomor suratnya dikasih bintang. Nah, menandakan primary key. Tanggal, tujuan, perihal ya, tambah perihal, isi surat, file surat, status, admin, ID admin, dan ID kepala ya, pakai foreign key. Ini. Lalu di sini ada yang normalisasi 2 ya. Ada nomor surat, tanggal, tujuan, perihal, isi surat, file surat, status, ID admin, dan ID kepala. Di sini foreign key, table admin, ada ID admin dan nama admin. Lalu ada kepala juga ya. Lalu normalisasi ketiga di sini ada sama ya, tapi lebih rinci lah. Ya, ada tabel baru, yaitu tabel verifikasi dan ada tabel pengiriman. Ya, sama, ini masih sama, dan ini ada ID verifikasi, nomor surat, ID kepala, status, tanggal verifikasi, ID pengiriman, ada ID pengiriman, nomor surat, status kirim, dan tanggal kirim. Ya, gitu. Lalu ya, selanjutnya ada ERD ya. ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Dalam entity terdapat entity atau objek data, atribut atau atribut data, dan relationship atau hubungan antar data. Ya, contohnya di sini ada entity, admin, dan kepala instansi. Di sini ada atribut, membuat, verifikasi, mengirim. Ya, di sini ada relationship ya, atau hubungannya. Satu admin bisa membuat banyak surat keluar lah. Satu too many ya. Satu too many juga sama. Surat keluar bisa mengirim satu surat dan kirim ke pengiriman ya. Satu. Ya, gitulah. Lalu selanjutnya ya, ada kamus data. Kamus data adalah kumpulan informasi mengenai data yang digunakan dalam sistem. Ya, kamus data ini berisi nama field ya, ada tipe data, ada null, ada key, ada default, dan ada keterangan di sini ya. Nggak keterangan, biasanya ada nama field, tipe data, panjang data, dan fungsinya ya. Sini ada table user, ada table surat keluar, table tujuan, table lampiran, table verifikasi, dan table pengiriman ya. Kamus data ini membantu programmer ya untuk menganalisis sistem, memahami struktur data secara detail. Ya. Sini bisa lihat table user, ada ID, username, password, nama lengkap, email, nomor telepon. Terus ada role, ada is active, ada created add, dan update add ya. Sudah integer, ya ID-nya integer udah pasti ya. Username-nya varchar, passwordnya juga varchar, nama lengkap, role-nya enum ya.
is active ya, tiny integer, terus sama created at dan update at get time ya. Terus untuk tabel-tabelnya juga sama sih kebanyakan. Ada alamat, ada file-file ya gitu. Oke, selanjutnya ada HIPO ya. HIPO atau hierarchy input process output adalah metode dokumentasi sistem yang menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output. HIPO terdiri dari hierarki diagram dan HIPO diagram. Metode ini membantu menjelaskan fungsi sistem secara terstruktur dari tingkat umum hingga detail proses. Ya. Di sini ada sistem informasi surat keluar ya, seperti biasa. Di sini ada input. Di input ini ada input data surat, upload dokumen, dan input data pengiriman ya. Terus di prosesnya ini generate nomor surat, verifikasi surat, simpan data, dan update status surat. Lalu input ada laporan surat keluar, status verifikasi, dan surat siap kirim. Ya, balik. Oh ini output, sorry. Output. Salah ini. Ya, lanjut aja ke UI ya, atau UI atau user interface. User interface atau UI adalah tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. UI yang baik harus mudah digunakan, menarik secara visual, responsif, nyaman dipahami pengguna. Ya, tuh. Contoh UI itu adalah halaman login, terus ada dashboard. Nah, ada navigasinya juga, dan ada form input ya, lengkap lah pokoknya. Desain UI yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Sini ada gambar-gambar doang, tapi sini ada contoh. Kita bisa masukin Gmail misalnya, passwordnya juga bisa masuk. Nah, ini adalah contoh UI ya. Ini ada dashboard, terus ini ada surat keluarnya ya. Oh, ini bisa disetujui, bisa edit, ya, terus ini bisa verifikasi ya. Misal contoh, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota bla bisa disetujui, bisa tulis catatan, bisa setujui, bisa ditolak. Pengiriman juga, laporan, arsip ya, pengaturan. Nah, ini contoh UI yang baik ya. Lalu ada logpad juga. Nah, segitu aja. Oke ya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa flowchart, diagram konteks, DFD level 1, normalisasi, IRD, kamus data, HIPO, dan UI merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perancangan sistem informasi ya. Dengan memahami seluruh konsep tersebut, kita dapat membuat sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan. Terima kasih sudah menonton ya semuanya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.